Halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Pada video kali ini kita masih mau lanjutin looping teman-teman, dan untuk topik kali ini kita masih looping menggunakan number. Cuma di sini nanti looping kita itu akan lebih customize lagi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa explore lagi bentuk dari si for loop ini gitu. Nah sekarang apa aja yang bisa kita rubah? Pertama, nih kita kecilin dulu range-nya ya. Let's say kita buat 10 aja. Kita lihat, oke, dia akan menampilkan angka dari 1 sampai 10. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau tampilin angkanya dari 25 sampai 35. Atau misalnya 20 sampai 40 gitu. Nah, berarti kan range dari 20 ke 40 itu kan ada 20 ya. Nah, berarti ini kalian ganti jadi 20. Atau kalau mulainya dari 20 berarti di sini harusnya 21. Karena 20 itu termasuk. Gitu. Nah, terus kalau kita coba running, ini kita gunain i-nya dulu aja ya, dan kita nggak ada number nih. Number nggak kita gunain. Running. Nah, dimulai dari 0. Nah, kalau kita mau mulai dari 20 berarti I plus 20. Running. Selesai. 20 sampai 40. Atau kalian bisa gunain juga number di sini. Number sama dengan 20. Di sini panggil number. Lalu di sini numbernya kita increment. Number plus sama dengan 1. Selesai. Sama, nanti hasilnya 20 sampai 40. Terus kalau misalnya nggak mau pakai cara seperti ini, nah kita bisa pakai cara lain teman-teman. Jadi di sini kan range ini kan cuma punya satu value ya. Nah ini teman-teman bisa tambahin value-nya lagi. Ya contohnya gimana? Jadi di sini kita bisa tulis seperti ini, 20,40. Gitu ya. Nah, terus ini kita coba tampilin si i-nya dan kita lihat dulu hasilnya ya, teman-teman. Nah, lihat. 20, 21 sampai 39. Kalau mau sampai 40 berarti ini 41. Running. Nah, tuh. Nah, kalau ini apa? Kenapa dia bisa ada dua value? Jadi range ini kan built-in function ya. Yang ini tuh kita tinggal gunain dan disediakan dari library si Python-nya. Jadi untuk range ini nanti ada yang satu value seperti sebelumnya. Nah sekarang ini lagi dua value. Nah ketika dua value ini dia value pertama itu untuk startnya di berapa dan ini di stopnya berapa gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan angka di sini ya teman-teman ya gitu, karena secara perulangan ya ini sama aja, cuma mengulangi sebanyak 21. Cuma ini range-nya itu bisa kita atur. Mau mulai dari berapa dan stopnya di berapa. Nah, kasus berikutnya, misalnya kita punya kasus seperti ini. Kita mau buat perulangan, buat deret angka dari 70 sampai 100, tapi ada gap-nya, ada gap 3. Jadi 70, 73, terus 76, 79, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa tentuin di sini startnya dari berapa? Dari 70 misalnya gini. Nah, terus stopnya di mana? Di 100. Nah, kalian bisa tambahin satu value lagi di sini. 3. Nah, kok ada 3 value sekarang? Gitu. Nah, memang si range ini juga menyediakan kalau misalnya kita isi value-nya sebanyak 3. Nah, kalau 3 ini jadinya apa? Jadi 70-nya ini start, 100-nya yang value kedua, ini stop. Nah, 3-nya value ketiga, ini step. Gitu. Jadi kalau misalnya kita running sekarang, dia ini akan, nah lihat, dia akan otomatis ya, dari 70 sampai 100, nah gapnya 3. 70, 73, 76, 79, sampai mentoknya di 97. Gitu ya, dia nggak 100 karena ini 100 ini batas atas, dan ini tidak tersentuh jadinya. Gitu. Oke, contohnya, nah saya juga ada contoh kalau misalnya kita membuat for looping ini di dalam sebuah variabel.
Gitu. Misal kita punya variabel, let's say word equals to misalnya Indonesia gini. Nah, terus kita bikin gini ya, for letter in word. Nah, ini kita minta tampilin iterationnya. Iterationnya siapa? Iterationnya itu adalah letter. Ini. Gitu. Oke, untuk angkanya biarin aja. Ini kita pisahkan aja pakai print kosong. Running. Nah, tuh. Lihat ya perbedaannya. Kalau tujuannya itu adalah in variable, maka dia akan bedah untuk tampilin satu-satu hurufnya. Gitu. Tapi secara yang diulangi sebenarnya cuma sebanyak ini aja. Isinya Indonesia itu ada berapa huruf. Gitu. Tapi kalau yang kita minta untuk ditampilkan adalah iterationnya, isi dari iterationnya, maka dia akan keluarin si hurufnya satu persatu. Oke, ada lagi kalian kalau misalnya kalian buat looping itu di dalam array atau list. Misalnya saya punya variable colors sama dengan, nah list ini dibuat dengan ini ya, kurung siku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini hanya contoh untuk looping aja. Ini ada red, ada green, ada blue, lalu ada black, sama ada white gini. Nah, kalau iterationnya kita lakukan untuk sebuah array atau list, jadinya gimana? Nah, kita buat kayaknya for color in colors sama dengan titik 2 print color. Kita tampilin colornya satu persatu. Ya, kita lihat ya. Enter. Nah, red, green, blue, black, white. Dia per satu suku kata ini yang dipisahkan oleh koma. Gitu. Jadi nanti iteration dari looping itu tergantung tujuannya, teman-teman. Sifatnya bisa berubah. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.